Hai movie lovers, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini Skrip Cinema akan membahas sebuah film yang berjudul The Way Back yang dirilis pada tahun 2010. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang pelarian sekelompok tahanan dari kamp kerja paksa Soviet di Siberia pada masa Perang Dunia Kedua. Mereka berjalan sejauh 6.000 mil dari Siberia, Mongolia, Cina hingga ke India. Dari 7 orang yang berangkat, hanya 3 orang yang berhasil tiba di India. Nah, penasaran dengan kisahnya? Langsung saja check it out. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang diinterogasi oleh seorang perwira polisi Soviet pada tahun 1939. Pria ini bernama Janus. Janus yang merupakan seorang Polandia sedang diinterogasi karena dicurigai sebagai agen mata-mata pasukan Nazi Jerman yang memang saat itu sementara berperang dengan negara Soviet. Untuk memastikan kebenarannya, istri Janus akhirnya dihadirkan untuk memberi kesaksian. Dari keterangan istrinya, penyidik Soviet itu akhirnya menetapkan Janus sebagai seorang mata-mata Nazi Jerman, meskipun Janus tetap menolak mengakuinya. Setahun kemudian, Janus dipindahkan ke sebuah kamp kerja paksa Soviet yang berada di wilayah Siberia. Selain sebagai penjara, di sini para tawanan dikerahkan sebagai pekerja tambang batu bara yang saat itu memang sangat diperlukan sebagai bahan bakar industri. Это сделают. Pada suatu malam saat mengantri makanan, Janus bertemu dan berkenalan dengan tahanan lain yang bernama Kabarov. Kabarov berkata bahwa ia dahulu adalah seorang aktor film dan karena perannya dalam sebuah film yang dianggap menyinggung pemimpin Soviet saat itu, ia pun ditangkap. Kabarov kemudian memperlihatkan seorang tahanan lain yang bisa dianggap sebagai tahanan yang paling ditakuti dan disegani dalam penjara itu. Ia memiliki rekam jejak sebagai seorang pencuri dan pembunuh yang brutal. Pria itu bernama Valka. Здесь не начальство. Janus kemudian melemparkan candaan dan berkata ada tahanan yang pernah kabur dari penjara ini. Namun Kabarov langsung menegur Janus untuk lebih berhati-hati dalam berbicara karena banyak mata-mata di sekitar mereka. Keesokan paginya saat sedang bekerja di luar penjara, Janus memperhatikan kondisi sekitar untuk mencari kemungkinan jalur pelarian bila ada kesempatan. Dan pada malam harinya, Kabarov pun mengajak Janus untuk berdiskusi tentang kemungkinan pelarian. Kabarov pun sengaja mengajaknya untuk berbicara di luar agar lebih aman. Kabarov lalu berkata bahwa menurut rekannya yang bekerja di bagian konstruksi, pelarian bisa dilakukan dengan memotong pagar kawat pada malam hari dan pada saat generator penjara dimatikan. Generator di penjara itu memang rutin dimatikan selama 10 menit setiap malam. Sedangkan untuk arah pelarian paling aman dilakukan ke arah selatan, di mana kemungkinan terdapat Danau Baikal. Dengan mengikuti tepian danau, mereka bisa sampai ke perbatasan Mongolia dan bisa bebas dari kejaran pasukan Soviet. Karena pada saat itu negara Mongolia adalah negara yang bebas dari intervensi Soviet. Namun Kabarov menambahkan bahwa butuh perencanaan yang matang dan persediaan makanan yang cukup sebelum beraksi. Pada satu waktu saat sedang berteduh akibat badai salju di tempat kerja, Janus berkenalan dengan seorang tahanan lain yang bernama Mr. Smith. Koslav, that's Janusz. Mr. Smith. Akhirnya terdapat suatu momen saat Janus merasa tersiksa saat bekerja dalam terowongan tambang. Dari kejadian itu, ia pun bertekad untuk segera melaksanakan rencana pelarian itu. Ia pun mengajak Smith untuk terlibat dalam rencana itu. Nothing. I'm with you. Janus lalu segera memanggil Kabarov untuk membahas rencana pelarian mereka. Namun di sini Kabarov masih belum menyetujui karena banyak yang harus dipersiapkan. Nah, saat mereka sedang beradu argumen, Valka tiba-tiba muncul sehingga mereka menyudahi pembahasan pelarian itu. Janus dan Smith kemudian mendengar penjelasan seorang tahanan yang pernah bekerja di bagian konstruksi. Namun tiba-tiba Valka datang dan mengancam supaya ia diikutkan dalam rencana pelarian Janus dan kawan-kawan. Janus, Smith, Valka, dan 4 orang lainnya akhirnya sepakat untuk kabur pada malam esok hari. Kamarov, come. Run. Come with me. Tepat saat generator dimatikan, mereka pun langsung beraksi. Dan setelah generator dihidupkan kembali, barulah para penjaga mengejar mereka ke dalam hutan. Namun karena cuaca yang ekstrim, mereka tak terkejar lagi.
Dan untuk tetap bisa berjalan dalam badai salju itu, Janus dan kawan-kawan membuat topeng dari kulit kayu. Keesokan harinya, mereka masing-masing mengeluarkan semua stok makanan yang mereka bawa untuk dikumpul dan diatur agar lebih efisien, mengingat perjalanan mereka yang cukup jauh. Setelah Janus mengukur dan menentukan arah mata angin dengan berpatokan pada sinar matahari, mereka melanjutkan perjalanan ke arah selatan, dan berharap setelah 3-4 minggu mereka bisa sampai di Danau Baikal. Siberian Railway, the border of Mongolia. Pada suatu malam, karena suhu yang sangat dingin, mereka berencana akan membuat api unggun sambil beristirahat. Mereka lalu berpencar untuk mengumpulkan kayu bakar. Namun naasnya, salah satu dari mereka harus meninggal dunia akibat mengalami hipotermia karena suhu dingin yang sangat ekstrim. Setelah beberapa hari, stok makanan mereka mulai habis. Dan untuk menahan rasa lapar, mereka terpaksa memakan apa saja yang ada di sekitar mereka, mulai dari telur burung, lumut bebatuan, hingga serangga yang ada dalam tanah. Dan pada suatu malam, mereka tak sengaja mendapati gerombolan serigala yang sedang memangsa seekor rusa. Mereka kemudian mengusir kelompok serigala itu dan langsung menyantap bangkai rusa tanpa dimasak terlebih dahulu. Mau bagaimana lagi, saat itu mereka sudah sangat kelaparan. Janus lalu memutuskan untuk berangkat seorang diri untuk melihat apakah arah perjalanan mereka sudah benar untuk sampai ke Danau Baikal. Ia pun berpesan kepada rekan-rekannya untuk menunggu kabar dari dirinya selama seminggu ke depan. Nah, setelah bersusah payah, Janus akhirnya menemukan lokasi Danau Baikal dan segera menyampaikan hal itu kepada rekannya yang lain. Saat mulai berjalan menyusuri pinggiran danau, mereka mulai menyadari bahwa ada seseorang yang membuntuti mereka. Dan ternyata ia adalah seorang wanita. Meskipun wanita itu mengaku sebagai orang Polandia dan juga sementara dalam pelarian, Janus dan kawan-kawan tidak mempercayainya sehingga ia ditinggalkan begitu saja. Saat melanjutkan perjalanan, mereka menemukan seekor rusa yang terjebak dalam lumpur danau. Tak ingin menyanyiakan hal itu, mereka segera mengeksekusi dan mengolahnya sebagai bahan makan malam dan sebagian dijadikan sebagai stok makanan. Saat akan makan malam, karena merasa kasihan, salah seorang dari mereka menjemput si wanita tadi dan mengajaknya untuk ikut makan dengan mereka. Dan wanita itu bernama Iren. Dan untuk mengurangi kecurigaan bila berpapasan dengan orang lain, mereka mulai membersihkan dan merapikan penampilan mereka, mulai dari rambut, kumis, dan janggut yang rapi. I found them later. I had no food and Tak lama kemudian mereka melihat sebuah perkampungan. Valka lalu mengusulkan untuk pergi ke sana meminta sedikit makanan dari warga setempat. Namun Janus menolaknya karena hal itu terlalu berisiko dan mereka bisa tertangkap. Saat hari mulai gelap, mereka baru menyadari ternyata Valka sudah tidak ada bersama dengan mereka. Ternyata Valka memberanikan diri menyelinap seorang diri ke dalam perkampungan dan mencuri beberapa hewan ternak dan sebotol miras. Meskipun demikian, Valka diberi teguran oleh Smith karena perilakunya yang sangat berisiko bagi keselamatan bersama. Setelah beberapa hari, sampailah mereka di ujung Danau Baikal dan akan melanjutkan perjalanan ke arah perbatasan dengan negara Mongolia. Saat mulai mendekati daerah perbatasan, daerah itu ternyata dihuni oleh beberapa warga lokal, sehingga untuk keamanan mereka menunggu hingga malam hari sebelum melanjutkan perjalanan. Namun saat akan menyeberangi perbatasan, Valka tiba-tiba enggan untuk melanjutkan perjalanan. Ia yang memang seorang pengagum Stalin dan berasal dari keturunan keluarga Soviet memilih untuk tetap tinggal. Menurutnya, kebebasan tidak harus melarikan diri dari tanah leluhur. Dan akhirnya Janus dan Valka pun saling berpamitan. Goodbye, Janus. Setelah berjalan beberapa kilometer, sampailah mereka di pintu gerbang negara Mongolia. Namun, alangkah kagetnya mereka saat melihat gambar Stalin dan pemimpin Mongolia terpampang di atas gerbang itu. Hal ini jelas menandakan bahwa negara Mongolia kini juga menjadi bagian dari negara komunis Soviet.
Dengan kata lain, mereka belum sepenuhnya aman bila tinggal di negara Mongolia, sehingga mau tidak mau mereka harus lanjut berjalan melewati daerah Mongolia, Cina, hingga sampai di India yang merupakan negara netral dan aman saat itu. Meskipun mereka harus menempuh jarak kurang lebih 600 km. We could go beyond Tibet, over the mountains to India. Perjalanan mereka pun berlanjut melewati padang tandus dan terik matahari yang sangat menyengat. Tak lama kemudian, mereka didatangi oleh sekelompok orang Mongolia dan bertanya tentang asal-usul mereka. Smith lalu menjawab mereka adalah orang Amerika, dan mendengar hal itu, orang Mongolia tersebut meninggalkan mereka dan memberi sekantong air minum. Perjalanan pun berlanjut. Yang ada di hadapan mereka kini hanyalah padang tandus yang sangat luas dan seakan tak berujung. Semakin hari, persediaan mereka pun semakin menipis, hingga pada satu waktu mereka melihat ada pepohonan yang tampak samar-samar di kejauhan. Smith lalu mengusulkan untuk pergi ke tempat itu karena bila ada pepohonan di situ biasanya terdapat sumber air. Akan tetapi, Janus mengatakan bahwa bisa saja itu hanyalah fata morgana yang memang kadang terjadi, dan lagi lokasi itu berada di arah timur sementara perjalanan mereka ke arah selatan. Meskipun Janus tak setuju, Smith tidak peduli. Ia tetap lanjut berjalan ke arah pepohonan itu dan yang lain akhirnya mengikutinya. I just don't have words. Perkiraan Smith ternyata benar. Di tempat itu mereka menemukan sumber air yang melimpah. Mereka pun melepaskan dahaga dan beristirahat di tempat itu hingga malam hari. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan dengan membawa banyak air dengan menggunakan semua wadah yang mereka miliki. Okay, give me your best. Nah, saat memasuki kawasan padang pasir, mereka sempat dihantam oleh badai pasir yang sangat besar. Tetapi untungnya mereka bisa selamat dari badai itu. Setelah beberapa hari berjalan di padang pasir, Irene tiba-tiba terjatuh. Ternyata kakinya mengalami pembengkakan yang sangat parah. Meskipun ia mencoba bangkit, ia sepertinya tak sanggup lagi untuk berjalan, sehingga salah seorang dari mereka berinisiatif untuk menggendong Irene. Namun tak lama kemudian, Irene meminta untuk diturunkan karena ia ingin berbaring. Karena fisiknya yang sudah lemah dan infeksi pada kakinya yang sudah parah, Irene akhirnya mengembuskan nafas terakhir di tempat itu. Amen. Amen. Saat melanjutkan perjalanan di tengah padang gurun yang sangat ekstrim, salah seorang dari mereka yang bernama Thomas juga mengalami luka pada kakinya dan kelelahan yang parah, sehingga ia pun meninggal dunia. Praktis, mereka kini hanya tersisa 4 orang. You. Yes, the sketch. Namun kini mereka sedikit lega karena ujung dari padang pasir mulai terlihat. Janus pun menyemangati rekan-rekannya untuk segera lanjut dan berharap bisa menemukan sumber air. Nah, setelah bersusah payah, mereka akhirnya menemukan sedikit sumber air yang bisa melepas dahaga mereka. Keesokan harinya, saat sedang beristirahat, tak sengaja seekor ular melintas di depan mereka. Mereka pun menangkap ular itu dan mengolahnya menjadi makanan yang cukup untuk mengurangi rasa lapar. Yeah. Would you have eaten me? Yes. Some water. Karena sudah merasa sangat kelelahan, Smith meminta Janus untuk tetap melanjutkan perjalanan tanpa dirinya. Namun Janus menolak dan justru memberi semangat kepada Smith untuk tetap bertahan dan tidak menyia-nyiakan perjalanan panjang yang mereka sudah lewati. Then they shot him in the head. But she's not. Dan tak disangka, keesokan paginya Smith kembali semangat untuk melanjutkan perjalanan. Dan tak terasa, kini mereka berada di lokasi tempat tembok besar Cina berada. Dan selanjutnya, tibalah mereka di dataran tinggi Tibet. Tibet. Saat sedang beristirahat, mereka dihampiri oleh seseorang yang mengajak mereka beristirahat di rumahnya. Nah, di sini mereka disuguhi oleh keramahan masyarakat Tibet yang sangat baik. Mereka dijamu makanan dan tempat beristirahat yang nyaman. Tetua adat di tempat itu malah menawarkan untuk tinggal sementara dahulu di tempat mereka.
Malamnya mereka pun berdiskusi apakah esok hari langsung lanjut ataukah tinggal dahulu selama beberapa hari. Namun Janus bersikukuh untuk tetap lanjut karena menurutnya kondisi politik di negara itu belum pasti. Takutnya ada informasi yang diberikan orang Tibet tersebut ke pihak pemerintah. Namun di sisi lain Smith tetap bersikeras untuk tinggal dahulu beberapa hari sebelum mereka lanjut. Pictures to the newspaper, or get them published somehow. Keep going. Dan keesokan paginya Janus ternyata benar-benar melanjutkan perjalanannya. Meskipun Smith tetap memilih tinggal, 2 orang lainnya segera mengikuti langkah Janus untuk melanjutkan perjalanan ke India. Dan setelah beberapa hari, mereka bertiga akhirnya sampai di wilayah negara India dan disambut oleh masyarakat pekerja di sebuah perkebunan teh. Dan tak lama kemudian, polisi dan tokoh masyarakat setempat datang dan menyambut mereka. And how did you come, sir? We walk. What? Nah, selama puluhan tahun mereka menetap di India. Setelah keruntuhan komunis Soviet dan kemerdekaan Polandia pada tahun 1989, barulah Janus kembali ke Polandia dan bertemu dengan sang istri yang nampaknya sudah menua. Nah, demikianlah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.